Upaya militer Ukraina memasuki sisi kiri Sungai Dnipro kembali gagal. Kesiagaan tentara Rusia mengawasi situasi perairan berujung hancurnya kapal pengangkut dan tewasnya sejumlah prajurit Ukraina. Seorang pejabat perwakilan layanan darurat wilayah Kherson mengizinkan serangan aksi militer Ukraina yang berlangsung sejak hari Minggu. Pejabat yang identitasnya dirahasiakan itu mencatat, angkatan bersenjata Ukraina berulang kali mencoba melintasi Sungai Dnipro yang menggunakan kapal angkut. Akan tetapi, pergerakan kapal-kapal yang membawa lusinan tentara Ukraina justru berhasil dihancurkan tentara Rusia yang berasal dari regu tempur Dnipro. 5 kapal militer Ukraina dipastikan hancur akibat serangan pasukan Rusia, sementara sekitar 40 tentara Ukraina tewas dan 9 orang lainnya mengalami luka-luka. Unit-unit regu tempur Dnipro Rusia telah melenyapkan 5 kapal angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kherson selama 24 jam terakhir. Sebagai hasil dari serangan regu tempur Dnipro yang di daerah Kherson, 5 kapal Ukraina dan 40 tentara Ukraina telah dimusnahkan, serta lokasi penempatan salah satu unit tentara Ukraina, ujar pejabat perwakilan layanan darurat wilayah Kherson. Selain itu, penyerangan militer Rusia juga melibat sebuah meriam tank Tari D-3122 mm bersama dengan amunisinya yang juga terletak di daerah Kherson. Armada tempur angkatan bersenjata Federasi Rusia juga mengeliminasi sebuah mortir 120 mm berikut dengan awak dan amunisinya di kota Novakotkova. Dan Rice, lulusan West Point yang menjabat sebagai mantan penasihat khusus Zelensky sebelum menjabat sebagai Presiden American University Kiev, menjelaskan, dari kacamata NATO, bantuan buat Ukraina harus efektif dengan mempertimbangkan sejumlah syarat. Jika Jenderal Zelensky adalah seorang jenderal NATO, dia juga akan menolak memerintahkan untuk melakukan serangan balasan, kata Rice. Rice menunjuk khususnya kurangnya dukungan udara militer Ukraina serta penolakan Amerika Serikat untuk memasok sistem rudal taktis Angkatan Darat MGM-140 dan tidak adanya munisi dan jarak jauh untuk digunakan dengan sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS. Dalam peperangannya dengan Rusia, angkatan bersenjata Ukraina dibantu oleh tentara bayaran asing. Namun kini dikabarkan tentara bayaran asing itu ramai-ramai meninggalkan pasukan Ukraina di medan perang. Menanggapi hal tersebut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merasa frustasi. Begitu pula pasukan Ukraina yang menjadi pesimis lantaran kekurangan tentara di medan perang. Klaim tersebut disampaikan oleh mantan penasihat Kepala Pentagon Kolonel Douglas McGregor. Pernyataan itu disampaikan melalui channel YouTube-nya. Ia menyebut pasukan Ukraina merasa kurang mampu melawan Rusia di medan perang. Kondisi ini semakin parah lantaran mereka ditinggalkan tentara bayaran asing. McGregor mengatakan mereka tentara bayaran asing sangat gigih dalam membantu dan memihak Ukraina, tapi kini mulai lelah hingga tak sanggup berperang melawan pasukan Rusia. Lantas para tentara bayaran asing mengemasi barang-barang dan melarikan diri. Oleh sebab itu, pasukan Ukraina langsung memprediksi bahwa serangan balasan ke Rusia kurang berhasil. Kondisi ini membuat Ukraina frustasi lantaran kekurangan personil untuk melawan pasukan Rusia. Bahkan tentara Ukraina mulai kurang percaya diri saat melakukan serangan balasan. Pasalnya mereka memprediksi serangan balasan itu tidak akan berhasil. Jika kondisi ini berkepanjangan, McGregor menyebut pasukan Ukraina akan terpecah sehingga Rusia lebih mudah mengalahkannya. McGregor juga memprediksi tentara Ukraina akan terpecah di kemudian hari. Perpecahan inilah yang justru akan menghantarkan Ukraina pada kekalahan yang sepenuhnya. Diketahui sebelumnya, McGregor menyebut tentara bayaran asing itu beramai-ramai meninggalkan pasukan Ukraina di medan perang. Padahal mereka yang melarikan diri merupakan tentara bayaran asing sangat gigih dalam membantu dan memihak Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis data kerugian yang dialami Ukraina. Selama serangan balasan, jumlah tentara musuh yang tewas mencapai 43.000 personel. Data tersebut dilaporkan Kementerian Pertahanan pada Jumat 4 Agustus 2023. Sejak dimulainya serangan balasan, angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 43.000 tentara pada bulan Juni hingga Juli, kata kementerian dikutip dari Sputnik Global pada hari Jumat. Selain tewas, banyak tentara Ukraina yang terluka akibat serangan presisi jarak jauh. Bahkan mereka banyak yang dirawat di rumah sakit luar negeri karena minimnya fasilitas medis.
Kemudian 4.900 peralatan militer juga dihancurkan, termasuk 1.800 tank dan kendaraan tempur lapis baja. Baru-baru ini Rusia kembali membuat kemajuan dengan memukul mundur 8 serangan Ukraina di arah Donetsk. Akibatnya 185 tentara musuh tewas dan puluhan alat tempur rusak. Militer Ukraina telah memulai serangan balasan terhadap Rusia sejak Juni 2023. Namun serangan berjalan lebih lambat dari yang diharapkan serta menimbulkan kerugian besar. Menurut Kementerian Pertahanan Ukraina, lambatnya serangan balasan disebabkan oleh dua faktor. Pertama, ladang ranjau Rusia yang mematikan, dan kedua, kurangnya sistem pertahanan udara Ukraina. Adapun Zelensky sudah mengakui bahwa serangan balasan Ukraina mengalami kemajuan lebih lambat dari yang diharapkan. Setelah 6 minggu pertempuran, pasukan Ukraina belum mencapai garis pertama pertahanan Rusia yang disebut garis Surovikin. Jaringan pertahanan yang dibangun sejak akhir 2022 awalnya di bawah arahan Jenderal Sergei Surovikin. Foto dan video pembakaran senjata berat yang dipasok NATO di ladang ranjau pedesaan dan pepohonan berkawah di wilayah Donetsk dan Zaporizhia telah menjadi keuntungan bagi pejabat dan media Rusia yang secara konsisten melaporkan kekalahan telak dari upaya ofensif Ukraina. Kekhawatiran Barat makin tinggi atas fakta di lapangan atau kalau serangan balasan Ukraina memang belum banyak menghasilkan kemajuan. Rusia memiliki sejumlah garis pertahanan dan mereka belum benar-benar melewati garis pertama, kata seorang diplomat senior Barat yang tidak disebutkan namanya kepada CNN pekan lalu. Perang melawan Rusia memang tantangan besar bagi pasukan Ukraina. Militer Kiev memang bertempur dengan sejumlah besar senjata baru yang telah mereka terima dari Barat, tapi jumlahnya terbatas. Pasukan penyerangan dilatih dalam campuran doktrin NATO dan Soviet, namun tidak memiliki kekuatan udara yang diperlukan untuk mendukung pendekatan pertempuran yang lebih modern. Meski begitu, Andriy Zagoroduk yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan Ukraina dari 2019 hingga 2020 dan sekarang menjadi penasehat Kementerian Pertahanan mengatakan kalau banyak yang salah paham dari tujuan serangan balasan ini. Salah satunya pemahaman keliru adalah Ukraina beralih ke perang jangka panjang yang melelahkan melawan Rusia. Apa yang dilakukan Ukraina saat ini pada dasarnya mencoba mengurangi kemampuan Rusia untuk mempertahankan diri. Ini pada dasarnya adalah persiapan panjang untuk gerakan yang lebih aktif, kata Zagoroduk. Adapun Presiden Zelensky mengecam mitra Barat Ukraina atas komitmen yang ragu-ragu dan cenderung lamanya kecepatan pengiriman glasial dari persenjataan canggih. Ukraina memang berencana untuk memulainya pada musim semi, tetapi Ukraina tidak melakukannya karena sejujurnya Ukraina tidak memiliki cukup amunisi dan persenjataan dan tidak cukup brigade yang terlatih dengan baik, kata Presiden pada bulan Juli.